Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi untuk tutorial online malam ini, tapi dalam mata kuliah yang berbeda. Ini kita membahas tentang pengantar statistik sosial. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman sudah saya jelaskan sedikit gitu kan tentang ini. Jadi intinya nanti di statistik sosial ini akan membantu teman-teman ketika ingin melakukan riset, kemudian um, intinya untuk membantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan skripsinya lah. Jadi krusial banget ini, memang harus benar-benar dipelajari supaya skripsinya bagus, nanti kemudian data-datanya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, yang namanya pengantar itu sama juga kayak teman-teman belajar pengantar ilmu komunikasi, itu kita lebih mengenal dulu kan, karena pengantar. Seharusnya nanti setelah pengantar statistik sosial ini ada lagi nanti statistik yang lain gitu kan untuk mendukung. Tapi saya lihat di sini teman-teman nggak ada, jadi mungkin pembahasannya lebih mendalam lagi nanti di sini, tapi di bab-bab terakhir nanti kita lihat. Oke, untuk malam ini kalau saya lihat di tinjauan mata kuliah di slide selanjutnya itu, oke, bentar. Nah ini, jadi yang pertama kita akan membahas konsepnya dulu gitu kan, dasarnya statistik itu apa. Kemudian juga nanti kalau penyajian data itu lebih kepada praktisnya, nanti saya akan di pertemuan selanjutnya saya akan kasih teman-teman contoh-contohnya biar gampang belajar gitu kan. Kemudian juga um, nah yang setelah selanjutnya ini yang dari 3 sampai 9 ini memang yang harus ada nanti di istilahnya di ketika teman-teman melakukan riset atau ingin menyelesaikan skripsinya. Jadi ada nanti ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran itu tuh kita mengetahui nanti lebih spesifik gitu kan, kira-kira pusat penelitiannya di mana, penyebaran sampelnya di mana. Kemudian yang keempat, probabilitas. Apa itu probabilitas? Kemungkinan gitu ya, kemungkinan-kemungkinan. Jadi kita bisa meramalkan kira-kira bagaimana. Kemudian kita akan belajar pasti metode penarikan sampel. Jadi untuk mengetahui nanti kira-kira kalau saya melakukan penelitian ini saya perlu beberapa sampel. Jadi kita nggak bisa sembarangan, itu nanti ada metodenya untuk menentukan. Misalnya 500 sampel atau 1000 sampel yang dikasih dicari tahu gitu kan. Kemudian estimasi dan uji hipotesis. Nah, ini juga nanti menentukan kan. Jadi maksud dan tujuan apa namanya penelitian atau skripsi teman-teman itu nggak ngambang nanti kalau sudah diuji hipotesisnya. Nah, itu nanti lebih spesifik lagi, ada yang satu sampel, ada yang dua sampel atau bahkan lebih gitu kan, yang parametrik dan dua sampel. Nah ini ya inilah gambaran umum nanti yang teman-teman pelajari di dalam modul pengantar statistik sosial ini. Oke, kita langsung aja ke yang pertama. Mengapa kita perlu belajar statistik? Tadi saya sudah jelaskan juga, selain kita mau penelitian, kemudian kita juga untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Selain itu juga untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, di sini nanti ketika biasanya kan kalau di statistik ini akan dengan angka gitu kan. Nah, dari angka itu kita bisa menjelaskan nanti hubungan antar variabel. Misalnya angkanya tidak terlalu signifikan, berarti hubungan si A dengan si B juga tidak terlalu signifikan atau miskomunikasinya banyak gitu kan, nanti kita bisa lihat dari angka situ. Nah, misalnya teman-teman nanti penelitiannya tentang komunikasi dua arah gitu kan, jadi variabelnya ada variabel A, variabel B, kemudian diuji
ternyata keluar angkanya dilihat, oh angkanya ternyata tidak mencapai seperti yang ada di teori itu, kemudian bisa disimpulkan, oh ini ternyata komunikasinya tidak berhasil atau tidak efektif seperti itu. Kemudian um, yang selanjutnya itu untuk melakukan estimasi dan melakukan perbandingan komparasi. Nah, maksudnya di sini nanti kita misalnya punya dua variabel, kita bisa membandingkan. Misalnya contohnya ketika kita ingin mengiklankan sesuatu, kita taruh di iklan di TV atau di radio, kira-kira yang mana yang lebih efektif. Kita bisa membandingkan dan mengcompare apa segala macamnya, baik dari segi siapa yang terlibat, kemudian besaran biaya, apa segala macam itu nanti bisa dihitung dengan statistik juga. Yang selanjutnya menyusun perencanaan dan membuat ramalan. Ini tadi yang saya bilang bisa kita lakukan forecasting atau kita juga bisa membaca probabilitasnya kira-kira berapa keberhasilannya gitu kan. Bisa diukur lewat statistik ini. Kemudian untuk mengatasi berbagai perubahan. Jadi kalau di ilmu sosial itu bisa saja terjadi perubahan-perubahan yang tidak kita apa namanya tidak kita inginkan atau tidak kita sadari. Misalnya kalau di angka gitu kan, kalau yang di eksak gitu, kalau matematika itu sudah jelas, misalnya satu tambah satu dua gitu kan. Tapi ketika di ilmu sosial satu tambah satu itu bisa aja hasilnya lebih. Nah di sini perubahan itu tidak bisa terhindarkan. Jadi dengan statistik ini kita akan dapat data yang lebih spesifik gitu kan. Kemudian kita bakalan tahu kira-kira kalau ada perubahan ini kita seperti apa gitu kan. Kemudian yang selanjutnya juga membuat keputusan secara lebih baik. Ya jelas tadi setelah kita mengetahui hasilnya kan, akhirnya kita bisa membuat suatu keputusan. Nah, biasanya kalau sudah keputusan ini di skripsi biasanya itulah yang jadi kesimpulan gitu kan. Kemudian summary-nya di situ kita bisa sudah dapatkan hasilnya, baru kita jabarkan keputusannya apa yang diambil gitu kan, atau saran dari kita apa. Yang terakhir itu menampilkan hasil penelitian dan analisis praktis dalam berbagai bentuk. Nah ini biasanya ketika kita sudah mendapatkan sampel apa segala macam, nanti kita bisa buat grafnya atau chartnya seperti itu. Jadi kelihatan dari sana misalnya perbedaan perempuan dan laki-laki misalnya dalam hal berkomunikasi atau seperti apa, itu nanti kan bisa dibuat semacam grafnya gitu ya. Jadi mau pakai graf yang seperti apa atau pie chart atau banyaklah jenis-jenisnya gitu kan, bentuk-bentuknya banyak. Nanti kedepannya kita akan membahas tentang itu juga. Kemudian saya akan kasihkan contoh-contohnya biar teman-teman bisa membedakan yang mana pie chart, yang mana bar chart atau yang lain-lainnya. Oke, ini kira-kira kenapa kita perlu belajar statistik gitu ya. Kemudian di slide yang selanjutnya, ini biar saya jelaskan dulu ya, sama seperti kelas-kelas yang lain, saya jelaskan dulu slide-nya. Di akhir nanti baru kita review lagi, kemudian ketika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan atau kita diskusikan ya. Oke, yang di slide selanjutnya, ini fungsi statistik di dalam kegiatan praktisnya gitu kan. Jadi yang pertama bank data. Kita perlu memiliki yang namanya data-data gitu kan. Jadi misalnya data tentang belanja harian gitu kan, misalnya belanja harian, kemudian belanja bulanan, misalnya kita sudah bisa datakan, misalnya nanti bisa pakai tim series analisis atau seperti apa gitu kan. Kita akhirnya bisa menyimpulkan, oh ternyata kita setahun ini berdasarkan data-data ini keperluannya rata-ratanya seperti ini, atau oh terjadi peningkatan di bulan April ini nanti kenapa di sana gitu kan. Bisa di ini apa namanya dibaca atau dipertimbangkan ketika kita memiliki bank data. Jadi fungsinya statistik itu juga sebagai bank data gitu kan. Kemudian
alat quality control, menyusun standar sekaligus pengawasan. Itu tadi ketika kita sudah memiliki data, kita sudah memiliki angka, akhirnya kita sudah tahu, oh angkanya segini, udah ada standarnya gitu kan. Jadi kita bisa mengawasi. Jangan sampai angkanya ini lebih dari ini, jangan sampai turun dari ini, misalnya seperti itu. Yang poin selanjutnya itu alat pengumpulan, pengolahan, dan analisis. Nah ini tadi sama. Sebenarnya kalau bahasa ringannya yang saya jelaskan tadi adalah mengumpulkan data, kemudian datanya diolah dan dianalisis. Sebenarnya simple ya, kalau kita lihat dari yang nomor 3 ini, tapi prosesnya itu nanti yang akan agak-agak lama. Pengumpulan data aja teman-teman mungkin perlu waktu minimal 2 minggu atau 1 bulan, kemudian kalau mengolah saya rasa 1 minggu itu udah cukup lah, kemudian menganalisis. Nah kira-kira untuk satu penelitian itu biasanya kalau nggak 3 sampai 6 bulan gitu kan, baru kita dapatkan hasil akhir. Kemudian yang terakhir, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagai dasar kebijakan. Nah, jadi misalnya nanti di skripsi teman-teman ketika sudah dapat tadi kan, akhirnya terpecahkanlah masalahnya. Oh, masalahnya seperti ini, keputusan yang diambil harus seperti ini saran dari saya, misalnya seperti itu kan. Nah, nanti ketika orang ingin melakukan penelitian yang selanjutnya, orang akan melihat referensi dari misalnya skripsi teman-teman, oh ini sudah dilakukan penelitian ini tentang ini, dan hasilnya seperti ini, kira-kira apa yang berubah dari ini. Jadi um, skripsi teman-teman atau risetnya teman-teman itu jadi bahan rujukan orang lain untuk melakukan penelitian yang selanjutnya, seperti itu. Oke, di slide yang selanjutnya ini kita membahas tentang konsep dasarnya ya. Jadi uh, kita cari tahu dulu apa itu statistik. Jadi di bahasa Latinnya itu status atau sama dengan negara. Jadi kenapa statistik ini dibutuhkan? Kalau dulu gitu ya, jadi kita perlu keterangan-keterangan yang pasti oleh negara. Jadi berguna juga untuk negara itu. Ya, contohnya kalau teman-teman apa namanya, ya suatu negara itu kan banyak yang harus diteliti, misalnya jumlah jumlah penduduknya, berapa jumlah penduduk Indonesia, kemudian pendapatannya per kapita, seperti itu pasti dihitung dengan statistik. Jadi dulu memang um, ini dipakai oleh suatu negara untuk apa namanya, bisa membaca situasi, kemudian menyimpulkan, bisa membuat kebijakan-kebijakan. Jadi kalau kita dulu misalnya nggak tahu statistik atau apa segala macam, kenapa sih SBY misalnya menaikkan harga minyak dulu gitu kan? Kita orang awam kan mungkin oh ini presiden ini nggak tahu ini apa, nggak tahu orang susah apa misalnya seperti itu kan. Tapi banyak para ahli misalnya yang mengatakan memang berdasarkan data ini harga ini harus dinaikkan memang untuk selanjutnya supaya mudah seperti itu. Jadi kalau kita sudah belajar statistik ini minimal kita tahu lah gitu kan ya. Jadi tidak mudah untuk membuat suatu keputusan, mereka perlu data-data apa segala macam sampai akhirnya ada kebijakan seperti itu. Kemudian kalau dulu memang statistik hanya diartikan sangat terbatas, cuma data aja gitu kan, untuk penduduk saya bilang tadi. Tapi sekarang lebih luas lagi, bahkan sampai dengan tingkat apa namanya, tingkat kematian kematian, kemudian tingkat kelahiran apa segala macam itu sudah bisa, karena sudah bisa dihitung. Bahkan sekarang apa namanya, curah hujan, kemudian semuanya lah, panas itu sudah diangkakan sama para ahli gitu kan. Kemudian juga kalau kita ingin dapat data-data kan sekarang lebih mudah gitu kan, kita tinggal ke BPS ya, Badan Statistik itu ya. Misalnya kita ingin cari tahu tentang apa, ada di sana. Oke, itu konsep dasarnya. Kemudian saya tadi sudah sih sebenarnya ya, yang slide selanjutnya ini apa itu statistik. Tadi kurang lebih seperti ini juga yang saya sampaikan ya kan. Data berkaitan angka pasti itu sudah, pengumpulan dan pengolahan data, analisis. Jadi hampir-hampir sama dengan yang tadi saya jelaskan juga, tapi um,
Ini secara umumnya, generalnya seperti ini. Jadi ketika teman-teman nanti dapat soal juga kira-kira apa itu statistik, teman-teman bisa ingat ini gitu kan. Ini saya bikinkan poinnya. Kemudian di slide yang selanjutnya, ini peran dan fungsi. Tapi saya ambilkan dari Guilford ini karena menurut saya ini yang paling paling mudah untuk dipahami gitu ya. Yang pertama, statistik memungkinkan pencatatan paling eksak data penelitian. Nah, di sini saya bilang tadi, kalau di ilmu sosial itu nggak ada yang pasti. Maksudnya kalau di eksak kan matematika atau rumus kimia apa segala macam itu sudah pasti gitu. Nah, tapi kalau di sosial itu biasanya berubah-ubah, belum tentu jawabannya itu. Jadi bisa aja nanti kita menyampaikan argumen kita atau kita kasih perkembangan-perkembangan, tapi memang kita nggak akan bisa mengambil suatu keputusan atau kita nggak bisa kasih gambaran kalau kita nggak punya angkanya gitu kan. Nah, jadi ketika dilakukan penelitian, kemudian kita punya angkanya, dikeluarkan, kita bisa memberikan suatu gambaran gitu kan. Misalnya, berdasarkan riset kita, ternyata harga cabai naik drastis gitu kan dari tahun ini ke tahun ini gitu misalnya. Kenapa? Nah, orang-orang sosial itu mencari kenapanya, bukan bukan seberapa menaiknya harga itu. Biasanya, oh kenapa? Karena terjadi ini. Kemudian diberikan lagi gambaran, oh ini. Tapi kalau di ekstraknya aja, mereka cuma ingin berapa sih perbandingannya misalnya dari tahun lalu harga cabai dengan harga cabai yang sekarang. Nah, tapi kalau orang-orang yang di sosial, apalagi di ilmu komunikasi, bakalan dicari itu alasan-alasannya dan mereka mengutarakan seperti itu. Kemudian memberikan cara untuk melakukan pengolahan data dalam bentuk angka. Nah, ini sudah jelas juga tadi ya. Jadi sudah keluar, sudah dibuat misalnya, sudah dimasukkan ke dalam komputer, keluar hasilnya dalam bentuk angka, kemudian diberilah penjelasan dari angka ini kira-kira apa. Seperti itu tadi ya. Yang selanjutnya memberikan arah berpikir, tata kerja yang definit dan eksak. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi dari angka itu kita bisa menyimpulkan, oh seperti ini. Kemudian misalnya contoh pengaruh jumlah siswa dengan efektivitas belajar gitu kan di suatu kelas. Nah, semakin banyak siswanya, semakin efektifkah kelas itu misalnya kan, atau semakin sedikit siswanya, semakin efektif kelasnya. Seperti itu nanti bisa bisa dilihat dari datanya. Oh ternyata semakin sedikit siswanya semakin efektif. Kira-kira kenapa? Oh ternyata gurunya bisa lebih fokus kepada siswanya. Kemudian faktor lainnya juga kalau siswanya sedikit, memang waktu untuk interaksi dengan siswanya lebih banyak seperti itu. Itu nanti yang digambarkan gitu kan. Tapi dilihat dari angkanya juga. Kemudian yang ini juga memberikan cara meringkas data dalam berbagai bentuk. Nah, ini. Jadi ketika kita sudah melihat angka atau hasil akhirnya, udah yang angka sebelum-sebelumnya itu bisa kita singkirkan gitu kan. Kita nggak usah lagi menjelaskan yang itu, bisa langsung meringkas langsung gitu. Yang kelima ini sudah jelas tadi ya juga saya jelaskan. Ketika sudah selesai semua, kita punya dasar untuk menarik kesimpulan. Yang nomor 6 itu memberikan landasan untuk melakukan ramalan. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga prediction gitu kan atau forecasting. Misalnya kita punya data 10 tahun. 10 tahun harga cabai gitu kan. Nah, kita ingin memprediksi harga cabai tahun 2018 kira-kira naik atau turun gitu kan. Nah, kita bisa gunakan karena kita sudah punya bank data tadi, data-data yang sebelumnya 10 tahun. Kita misalnya ambil contoh metodenya pakai tim series analisis, kemudian keluar hasilnya.
Oh, ternyata prediksinya nanti memang tahun 2018 turun harga cabainya, diprediksi itu kan, tapi belum tentu gitu kan. Nah, kita beri alasan kenapa kira-kira turun. Oh, dilihat dari hasil data ini ternyata petani cabai gitu kan, karena musimnya bagus, akhirnya mereka menanam cabai semua dan semuanya berhasil. Kemudian apa? Akhirnya cabainya banyak dan harganya pun tidak terlalu tinggi gitu. Misalnya gitu. Kemudian yang terakhir yang nomor 7, memungkinkan peneliti untuk mampu menganalisis dan menjelaskan serta menguraikan sebab akibat yang kompleks dan rumit. Nah, jadi kalau kita sudah punya hasil akhir tadi, mudah untuk menjelaskan ke dalam kalimat-kalimat. Hanya dilihat dari angka. Nah, kalau dari saya sendiri, yang paling sulit itu adalah membuat kalimatnya. Melihat, kita melihat angka, tapi kita, oh ini apa sih makna dari angka ini? Kemudian ini apa sih artinya? Nah, itu yang nanti yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, slide selanjutnya ini saya beri definisi statistik. Kenapa saya ambilkan yang dari Sutrisno Hadi? Banyak ya, sama kayak ilmu komunikasi juga, nggak ada yang apa namanya yang baku gitu ya, karena banyak orang memberikan definisinya gitu kan. Tapi yang saya suka yang ini karena ada batasan umum, kemudian juga ada batasan khususnya, jadi lebih 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 enak untuk diingat gitu kan dan dipahami. Kalau batasan umum statistik itu adalah suatu kegiatan ilmiah, jadi memang ilmiah ya, untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data penyelidikan. Kemudian data tadi diolah untuk menarik kesimpulan secara teliti, secara membuat keputusan yang logik, dan hasil pengolahan data. Nah, ini sebenarnya teman-teman juga ketika saya apa namanya minta untuk mendefinisikan kira-kira juga bisa, karena tadi penjelasannya sudah di awal sudah saya jelaskan juga seperti ini. Jadi ya kurang lebih nanti teman-teman harus memberikan definisinya ya seperti ini atau bahkan bisa ditambahkan nanti ya. Kemudian batasan umumnya statistik digunakan untuk menunjuk angka-angka pencatatan dari suatu kejadian atau kasus tertentu. Nah, jadi memang harus ada kejadiannya dulu apa, misalnya tadi saya beri contoh lagi, misalnya ada pemilu umum gitu atau pemilu legislatif atau inilah pemilihan presiden gitulah. eh, Nanti kelihatan presentasi angkanya berapa apa segala macam, itu kan bisa dihitung secara statistik. Termasuk dulu apa namanya, teman-teman pasti pernah mendengar quick count gitu kan ya. Jadi belum semuanya suara masuk sudah bisa orang menentukan kira-kira siapa yang menang dengan perhitungan cepat. Nah, itu metode yang mereka pakai ya statistik ini. Oke. Di slide yang selanjutnya, slide 9, ini bidang kajiannya ya. Em, ada yang distribusi frekuensi, jadi maksudnya di sini seberapa banyak tadi. Misalnya contohnya seperti ini. Misalnya pemakaian kosmetik selama 1 tahun. Nah, itu bisa dihitung nanti kan, bisa di atau nggak usah 1 tahun. Misalnya ada pertanyaan nanti di dalam kuesionernya atau surveinya, berapa banyakkah Anda menonton film selama 1 minggu? Jadi ada yang jawabnya 2, ada yang 1, ada yang 5 gitu kan. Ada yang kebetulan memang suka nonton film, dia bilang 7 gitu kan. Jadi satu hari satu misalnya seperti itu. Nah, itu kita lihat nanti frekuensinya, misalnya dari 200 orang yang menjawab 7 berapa, yang menjawab 5 berapa, yang jawab 2 berapa. Diambillah kesimpulan, nanti ditarik kesimpulan, dimasukkan data itu, dihitung misalnya pakai t-test atau apa segala macam. Kelihatan hasil akhirnya keluar, oh angkanya seperti ini. Minnya seperti ini atau apa segala macam, jumlah rata-ratanya seperti ini. Dari sana kita bisa menyimpulkan. Kemudian penyajian grafik dan diagram, ini yang saya bilang tadi, bar chart apa segala macam itu kan, pie chart itu grafik, kemudian diagram. Nah, nanti akhirnya kita bisa memperlihatkan contoh kayak di slide itu kan, ada yang digambar di bawah itu
panah menuju ke atas. Nah, itu kan grafiknya naik naik gitu kan. Kemudian ini kok di tahun kedua misalnya turun, kira-kira apa penyebabnya? Itu dijelaskan nanti di ini ketika kita sudah melihat hasil akhirnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengukuran tendensi sentral. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, median modus ini tadi. Eh, kita akan melihat berapa minnya, mediannya berapa, kemudian modusnya apa gitu kan kelihatan. Nah, itu yang dijelaskan. Apa namanya? Angka yang minnya ini misalnya rata-ratanya berapa, dijelaskan. Nah, itu yang sebenarnya lebih sulitnya itu yang menginterpretasikannya itu. Ketika kita memasukkan data atau mencari datanya, hasil datanya keluar, itu mudah. Tapi ketika untuk menjelaskannya kita harus mengaitkan lagi dengan teori, kemudian kita harus mencari fakta-faktanya. Nah, itu yang bikin agak lama akhirnya gitu kan. Kemudian ini sama ya, pembagian distribusi kuartil, desil, dan persentil ini nanti teman-teman perlu cari lagi karena bahasanya memang ini ya, median, modus. Um, Bahasa Indonesianya saya malah bingung untuk menjelaskan bahasa Indonesianya karena memang bahasanya dulu dari dulu saya belajar ya ini ya, ini bahasa Indonesia rata-rata gitu, kemudian apa gitu ya, teman-teman bisa cari bahasa Indonesianya apa. Kalau saya agak lupa-lupa ingat bahasa Indonesianya karena kebiasaan memang ini yang dipakai gitu kan, bahasanya nggak berubah. Apa bilangan terkecil? Nanti kita coba lihat, saya coba lihat lagi ya, saya kalau bahasa Indonesianya nggak ini, tapi kan nanti ketika kita masukkan data itu kita bisa lihat gitu kan, di Excel juga sebenarnya kita bisa lihat gitu kan, misalnya rata-ratanya berapa atau apa namanya, hasil ininya berapa kelihatan. Ini kayak kita harus memang nanti harus familiar dengan nama-nama ini ya, range, jadi range-nya berapa, jarak apanya segala macam itu, kemudian standar deviasi. Nah, kayak gini-gini nih bahasa yang dipakai di dalam statistik. Jadi perlu perlu teman-teman ingat-ingat gitu ya, atau cari oh ini apa namanya gitu kan. Angka indeks ini yang time series tadi saya bilang, dari waktu gitu kan, atau data berkala. Nah, malah saya biasanya nyebutnya cuma time series. Kalau bahasa Indonesianya itu ya data berkala gitu kan, data per bulan apa segala macam. Ini sudah saya kasihkan apa namanya, eh, pengertian-pengertiannya, tapi nanti teman-teman cari sendiri biar lebih ingat lagi ya. Karena saya biasanya cuma menyebutkan ya itu tadi langsung nama ininya, nama-nama yang sering dipakai di dalam komputer itu sendiri, misalnya nanti ketika kita kita kan perlu nanti aplikasi-aplikasi itu. Oke. Ya, bisa. Data indeks itu misalnya hasil laporan, kemudian di bank-bank itu apa sih biasanya ya nama ininya? Iya, pokoknya ada data yang kita dapat dan apa sih nama ininya kalau di misalnya di stock exchange gitu kan, kita bisa menemukan harga saham. Nah, seperti itu nanti dia punya angka indeks ininya, kumulatifnya gitu kan. Misalnya kayak rupiah ke NT dolar gitu berapa, itu kan ada angka indeksnya gitu. Nah, nanti dilihat di sana, dan kalau orang melakukan penelitian tentang itu misalnya berapa sih ininya, dia akan lihat misalnya um, 1 tahun ke belakang gimana angka indeksnya untuk rupiah ke NT dolar gitu kan. Jadi ketika dia sudah dapatkan data itu, mudah untuk dia untuk memprediksi ke depannya seperti apa. Enggak, enggak ada. Tapi paling nanti kita ambil contoh-contoh aja ya. Contoh-contoh. Hmm.
Kalau saya ini di luar dari topik ini ya, nggak apa-apa kita sambil sambil sharing. Kalau saya lebih cenderung kepada dinar. Dinar kita bisa beli dinar misalnya ke Antam gitu kan. Itu lebih aman karena kalau saham sekali kita salah melakukan suatu keputusan, habislah kita. Tapi ketika benar-benar lakinya bagus gitu kan, perusahaan yang kita ini juga bagus, memang cepat naiknya. Tapi kalau teman-teman mau mainnya aman, mending dinar. Dinar itu satu kepingnya anggaplah 3 juta atau 2,5 juta. Jadi kita simpan terus, kemudian kita tabung di sana gitu kan. Dia naik juga terus. Memang dinar itu dari emas kan? Bukan. Coba nanti bisa dicek ya dinar Antam gitu. Nah, itu lebih aman daripada ini misalnya bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, tapi ketika ingin berbisnis yang seperti itu, karena kalau saham apa segala macam itu, kalau untuk di awal terus kita belum punya pengalaman sama sekali itu agak sulit memang. Dan kebanyakan orang terjebak di sana. Jadi kalau mau main aman ya mending di dinar aja. Oke, kita lanjutin ya. Yang sekarang ini yang bidang kajiannya tadi kan deskriptif, ini yang inferensialnya. Jadi yang kemungkinan tadi apa, kemungkinan apa yang bisa terjadi, probabilitas itu tadi kan termasuk di inferensial. Kemudian distribusi teoritisnya, jadi secara teori nanti apa hubungannya dengan angka itu, samplingnya. Nah, ini berapa banyak misalnya jumlah survei yang kita butuhkan untuk bisa mewakili. Misalnya saya ambil 100 orang Taiwan untuk mengetahui apa namanya kebiasaan mereka sehari-hari. Terus kita lihat jumlah penduduk Taiwan seberapa. Kalau saya ambil 100 kira-kira bisa mewakili nggak? Nggak gitu kan. Jadi perlu lebih banyak lagi misalnya sampelnya. Kemudian studi estimasi kita bisa apa namanya membaca gitu kira-kira berapa gitu kan, mengestimasi gitu. Uji hipotesis, nah itu tadi yang saya bilang kita harus bikin hipotesisnya, nanti nanti bakalan ada latihan-latihan itulah, kita apa namanya supaya teman-teman bisa menyimpulkan suatu hipotesis gitu kan. Misalnya hipotesisnya ketika tanaman dikasih air misalnya berapa cc gitu kan, dalam 1 minggu ternyata tanaman itu um, apa sih namanya, berkembang, bukan berkembang ya namanya, tumbuh ya, tumbuh berapa sentimeter. Kemudian punya perbandingannya, kita tanaman A disiram misalnya 200 cc sehari gitu kan, yang tanaman B disiram 500 cc, yang tanaman C tidak disiram sama sekali. Dalam 1 bulan misalnya terjadi perbandingan, yang tidak disiram sama sekali mati, yang disiram 500 lebih tinggi daripada yang 200 cc misalnya, seperti itu. Nah itu kita ada hipotesis-hipotesisnya itu yang nanti yang kita inikan. Nah, dilihat dari penelitian itu nanti mendukung nggak ke hipotesis kita atau hipotesis itu salah gitu. Nah, itu nanti yang dimaksud. Nanti kita akan adakan apa namanya latihan kecil-kecilan gitulah. Kemudian analisis korelasional dan signifikansi. Jadi ada hubungannya nggak sih atau seberapa besar hubungannya. Jadi um, berhubungan nggak tadi tanaman tadi bisa tumbuh dengan air tadi. Kemudian korelasinya kira-kira apa air dengan tanaman ini. Nah itu nanti kita cari gitu kan, misal contohnya kalau nggak ada hubungannya ternyata air dengan tanaman kenapa bisa bisa tinggi, kemudian yang nggak disiram kok bisa mati. Nah itu dicari lagi nanti penyebabnya. Regresi atau peramalan ini tadi sama aja ya. Jadi ada misalnya dilempar dadu
1 sampai 6 gitu kan dadu, regresinya kira-kira angka 6-nya muncul berapa kali gitu kan. Bisa nanti. Oke, di slide yang selanjutnya lagi, ini parameternya ya atau ukuran statistik. Jadi statistik itu ada yang parametrik. Kalau teman-teman baca di buku di modulnya itu lebih jelas ya penjelasannya sebenarnya, tapi ini gambaran umumnya saya kasih. Bagian statistik di mana parameter populasi diketahui mengikuti distribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Jadi ya itu tadi sama gitu kan. Saya tidak bisa melakukan penelitian bagaimana orang itu bagaimana ya contoh yang enak. Misalnya semua orang makan nasi gitu, itu homogen gitu kan sama, tapi bisa nggak saya melakukan penelitian misalnya tentang diet, tapi ternyata ada yang makannya nasi, ada yang cuma makannya sayur, ada yang makan mie apa segala macam, itu nggak sama. Itu kita akan untuk melakukan penelitian itu, jadi kita cari yang sama, itu berarti parametrik gitu ya. Kemudian yang non parametrik jenis statistiknya populasi tidak mengikuti distribusi normal, bebas gitu kan. Jadi mau melakukan penelitian itu terserah dia mau makan apa, tapi yang jelas kita mau lihat misalnya orang Taiwan makan sehari berapa kali gitu kan. Jadi nggak harus dia makan nasi atau dia makan vegetarian atau apa, tapi yang jelas kita ingin ketahui seberapa sering mereka makan gitu kan. Nah, itu contohnya. Jadi nanti teman-teman harus bisa membedakan yang parametriknya seperti apa, yang non parametriknya seperti apa. Kalau ingin lebih mudahnya, ya statistik parametrik itu harus ada sama gitu kan, distribusinya normal. Kalau yang non parametrik itu bebas distribusinya gitu kan. Bisa bisa dua, dia bisa normal, bisa bebas kalau yang non parametrik. Nah, itu harus diingat. Kemudian teman-teman juga harus baca di modulnya karena itu lebih jelas lagi penjelasannya. Oke. Nah, di slide yang selanjutnya ini alat bantu komputer. Jadi ada SAS, BMD, kan, kemudian IBM ini SPSS. Nah, kebanyakan yang dipakai biasanya itu SPSS karena kenapa lebih mudah satu, kemudian banyak contoh-contohnya nanti teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Misalnya belajar SPSS gitu ya. Lihat aja nanti ada penjelasan-penjelasannya. Dan ini memang perlu waktu khusus untuk belajar seperti ini. Jadi kita harus ahli di satu aja jangan dipelajari ketiga-tiganya atau banyak banyak lagi aplikasi-aplikasi gitu kan alat bantu komputer untuk penghitungan statistik ini. Tapi biasanya yang banyak digunakan itu yang IBM itu ya, SPSS biasanya. Karena lebih mudah juga tinggal dimasukkan datanya kemudian dianalisis keluar hasilnya tinggal kita ini aja lagi analisa aja lagi kira-kira apa dari angka ini. Nah, itu nanti mungkin di pertemuan-pertemuan yang lain akan saya kasih contohnya gitu kan. Kemudian teman-teman juga harus cari tahu dulu sendiri SPSS itu seperti apa atau SAS itu seperti apa. Bisa dicari di YouTube banyak tutorialnya untuk belajar itu. Karena kalau teman-teman belajarnya nanti-nanti pas udah mau skripsi itu susah. Jadi mending dari sekarang udah mulai tahu gitu ya. Udah mulai dicari tahu. Oke, kenapa? Iya, karena memang harus bingung dulu. Ketika bingung nanti ada pertanyaan. Nah, ketika sudah ada pertanyaan itu kan bisa dibantu. Tapi kalau teman-teman belum belajar sendiri dan belum bingung, itu susah. Jadi harus bingung dulu. Bingung itu awal dari bisa. Oke, sudah habis slide-nya. Kira-kira teman-teman apa yang mau didiskusikan dulu ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Bukunya? Oke, kita lihat di sama ya. Saya rasa sama ini bukunya untuk pengantar statistik sosial.
Tiga orang nih penulisnya ya. Bambang Prasetyo itu ya. Oke, berarti sama. Masalahnya modul-modul yang lain kita beda, makanya saya agak-agak bingung juga, tapi secara garis besar agak saya samakan materi-materinya. Oke, kalau dari modul ini sebenarnya kita sudah sampai kegiatan belajar berapa itu? Kegiatan belajar 2 ya, pembahasan kita. Tapi di sini memang lebih ini dia, lebih ada contoh-contoh. Jadi memang kalau mau belajar statistik ini eh, harus banyak contoh juga. Nah, itu ada glosarium ya yang 1.43. Coba buka yang 1.43 itu. Ada 1.43. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat ya. Jadi data primer itu apa, data sekunder itu apa, perlu diingat-ingat sendiri. Jadi nanti ini akan banyak teman-teman temui. Elemen sampel, generalisasi, konstanta, kembali lagi ini ya, pengukuran. Nah, ini kayak gini-gini. Ini kan masih sedikit, nanti kalau di halaman-halaman selanjutnya ya itu lagi yang keluar. Kemudian penyajian data, tapi ini di pertemuan selanjutnya aja sih ya. Kita bahas yang sebelumnya ini aja lagi. Kira-kira yang teman-teman masih belum mengerti yang mana? Konstanta. Konstanta ini gimana ya contohnya, kalau kalau ada gambaran ininya bisa dikasih contoh. Nah, kalau di glosarium itu dia ada pengertiannya ya. Nih, ada atribut yang tidak memiliki variasi. Nah, ini harus, kalau ada contohnya saya bisa contohkan, oh ini loh tidak bervariasi, angkanya tetap misalnya, dan tidak ada perubahan. Jadi ketika misalnya kita lihat dari hitungan per tahun gitu kan, angkanya ini tetap tidak berubah-ubah. Nah, itu biasanya disebut konstanta. Ngerti nggak maksudnya kayak gini nih? Ini kan gejala yang tidak mengalami perubahan pada saat dilakukan pengamatan dari waktu ke waktu. Jadi misalnya harga cabai tadi dari tahun 2017 sampai ya dari tahun 2016 sampai 2017 ada di beberapa bulan yang tetap tidak berubah gitu ya, tidak naik, tidak turun, angkanya masih tetap. Nah, itu dibilang konstanta. Nah, yang bahasa-bahasa seperti itunya yang harus teman-teman apa namanya diingat-ingat. Saya aja biasanya kalau lagi riset gitu kan, atau lagi ada penelitian apa, sering saya kelupaan ini apa, akhirnya saya harus buka buku lagi gitu kan, cari lagi. Variabel tadi misalnya kita saya kasih contoh variabel A misalnya gitu kan, kita punya dua variabel, tanaman tadi, kita misalnya punya tanaman ya, variabelnya yang A air, kemudian yang B sinar matahari. Nah, ketika kita kasih tanaman tadi dengan air dengan variabel A dengan 200 cc gitu kan, kemudian kena sinar matahari misalnya berapa jam, itu kelihatan nanti tumbuhannya seperti apa. Nah, jadi maksudnya ketika kita punya, gimana ya bahasa lebih mudahnya untuk menjelaskan variabel. Variabel ini alat, bisa dibilang seperti alat ukurnya gitu loh.
bisa dibayangkan nggak? Jadi kita bisa pakai banyak variabel gitu ya. Misalnya variabel Ya, paham. ya Kak. Kalau paham kira-kira bisa beri contoh yang lain? Misalkan uh, kita uh, kita membandingkan dua orang anak. Yang satu dikasih ya misalkan kasih susu, kasih dua, kasih yang satunya makanan cuma bubur kayak nasi itu pertumbuhan otaknya itu secara keturunan secara pertumbuhan Nah, di situ berarti ada banyak variabel ya. Ada ASI, kemudian ada yang lainnya tadi kan. Itu berarti banyak variabelnya nanti yang dipakai. Jadi variabel itu bisa tunggal, bisa banyak nanti. Bukan berubah-ubah, itu harus ditentukan variabelnya. Kalau perbandingan ya, iya pak kayak perbandingan gitu. tapi bisa juga cuma satu variabel ya. Jadi nggak mesti harus perbandingan. Tapi saya ambil contohnya seperti itu supaya teman-teman bisa lebih paham gitu kan. Kira-kira yang satu aja apa? Yang variabelnya cuma satu? Ya tadi kan yang variabelnya banyak yang dikasih contoh tadi. Terus yang kalau variabelnya cuma satu kira-kira apa? Kayak gimana? Jadi misalnya kalau kita penelitian tentang em, komunikasi antar budaya misalnya gitu kan. Variabelnya cuma satu. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dan orang lain tersenyum, nah senyum itu jadi satu variabel aja. Jadi kira-kira orang tersenyum itu orang itu paham atau enggak gitu kan? Atau Itu keterbukaan. juga termasuk variabel. Iya, senyum, variabelnya senyum misalnya kan. Bisa senyum itu dijadikan variabel. Jadi ketika komunikasi itu disampaikan, oh ternyata orang tersenyum. Misalnya variabel pertama, satu variabelnya cuma ingin senyum aja, bisa. Atau tertawa gitu kan ketika diputarkan video yang lucu, misalnya kita adakan penelitian, kita ke 500 orang, kita putarkan video lucu, orang tertawa. Variabel kita cuma tertawa. Dalam video 5 menit, durasi 5 menit, berapa banyak orang itu tertawa misalnya kan. Kemudian dihitung lagi nanti kejadian lucunya di video itu kira-kira ada berapa kali, kemudian ada berapa kali orang tertawa. Akhirnya teman-teman bisa menyimpulkan, oh ternyata dalam durasi 5 menit orang itu kebanyakan tertawa ketika melihat video ini misalnya 23 kali misalnya gitu. Itu baru satu variabel. Kalau variabelnya yang lain banyak bisa juga ya, semakin bagus lagi penelitiannya. Semakin banyak variabel. Nanti teman-teman bisa aja cari ya, download yang alat bantu komputer itu bisa diutak-atik sendiri. Kemudian saya bilang tadi lihat di YouTube karena itu em, saya dulu waktu S1 malah sampai kursus itu. Saking saking apa namanya? Memang harus dikuasainya untuk aplikasi itu. Kenapa? Iya, karena memang gimana ya kalau di handphone susah untuk memasukkan datanya. Mungkin ada gitu ya, tapi saya nggak tahu. Tapi kebanyakan orang memang di laptop atau di komputer untuk ini. Nah, itu pasti Iya, penting. Makanya saya bilang tadi kenapa ini dikasih untuk teman-teman untuk nanti tugas akhir, kemudian skripsinya gitu. Pasti nanti dipakai. Kenapa?
itu nanti di semester akhir teman-teman harus melaksanakan itu. Jadi melakukan penelitian gitu kan. Jadi apa yang ingin teman-teman teliti, misalnya teman-teman tertarik tentang em, komunikasi pemasaran gitu kan. Nah, teman-teman misalnya apa yang tertariknya misalnya tentang produk apa. Nah, itu nanti akan dipakai statistik sosialnya. Pasti itu pasti dipakai. Bahkan D3 pun sekalipun gitu kan pasti masih memakai statistik sosial mereka. Em, Statistik lah gitu ya, sampai kuliah S3 juga pasti dipakai itu. Jadi memang ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian atau riset, biasanya pasti pakai statistik. Tapi ada juga yang nggak pakai statistik. Kebanyakan, tapi nggak bisa dihindari. Walaupun kita penelitiannya kualitatif, itu pasti ada juga sedikit angka gitu. Jadi ada nanti dua ya penelitian itu, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau kuantitatif itu sudah jelas nanti angka yang dijelaskan, tapi kalau kualitatif itu yang dijelaskan um, huruf gitu ya. Jadi misalnya apa gitu kan. Tapi kalau kuantitatif itu pasti angka. Kenapa? Kalau kuantitatif itu sudah pasti angka gitu, menjelaskan angka-angka. Hmm, Pak. Kalau kualitatif itu nanti berbentuknya um, lebih kepada teori dan huruf-huruf lah kebanyakan. Jadi menjelaskan panjang itu. Biasanya kalau skripsinya pakai kuantitatif itu tipis, tapi kalau kualitatif skripsinya bakalan tebal. Nah, kalau nggak ada skripsi lebih mudah sebenarnya, karena kalau dulu ya teman-teman saya itu kenapa nggak lulus-lulus karena skripsinya tertunda-tunda. ada yang ada yang nggak diterima, kemudian salah ngambil judul skripsi, kemudian ada juga yang memang malas mengerjakan gitu kan. Kalau dulu teman saya juga ada yang tertunda karena dia meneliti tentang kampanye gitu kan. Nah, ternyata setelah musim kampanye selesai dia belum selesai juga, akhirnya gagal, harus ngulang lagi. Jadi pemilihan tema atau apa yang ingin diteliti juga harus benar-benar diinikan. Saya kurang tahu sih ya kalau di UT memang yang untuk yang di luar negeri apakah pakai skripsi atau tidak, tapi terlepas dari ada atau tidak, memang statistik sosialnya memang harus dipelajari. Memang teman-teman kuliah apapun itu pasti ada statistik sosial. Jadi dulu ini saya cerita ya. Jadi dulu saya kan enggak, saya istilahnya dari dulu saya tidak suka matematika gitu kan. Nah, saya masuk ilmu komunikasi. Saya pikir saya tuh tidak akan ketemu dengan matematika. Ternyata statistik sosial ada gitu kan. Akhirnya saya harus memang tidak bisa dihindari. Tapi ketika di mana? Ada lah, ada. Iya, sebenarnya kita tidak bisa terlepas dari angka-angka itu kan. Kemudian kita bisa membaca angka, itu yang paling penting. Jadi misalnya kita melihat kayak yang tadi saya bilang indeks tadi kan, misalnya indeks saham. Kalau orang bingung, kalau orang awam dia akan bingung melihat ini apa angka semua. Tapi ketika kita sudah belajar minimal statistik sosial gitu kan, pengantar statistik, kita bisa tahu, oh ini kenapa, oh ini apa, kita bisa melihat. Padahal angka semua itu, di situ nanti bedanya. Karena memang kalau di awal tadi saya bilang bagus kalau teman-teman belajar dan bingung itu bakalan cepat tahu, tapi kalau nggak bingung, nah itu yang bahaya. Jadi bingung dulu.
Tapi statistik sosial pasti membingungkan. Nah, rumusnya itu sebenarnya cara ininya saya kalau belajar statistik sosial saya enggak lihat rumusnya, saya enggak lihat angkanya. Saya pelajari dulu itu tadi kata-katanya tadi yang saya bilang kayak di glosarium tadi itu kan. Itu nanti mudah karena teman-teman nggak akan menghitung loh, nggak akan menghitung, cuma memasukkan angka nanti, memasukkan angka ke komputer, kemudian keluar hasilnya. Kalau teman-teman harus menghitung juga, nah itu kan rumusnya tinggal diingat-ingat atau dilihat lagi gitu kan. Kalau dulu saya belajar memang harus menghitung juga, makanya saya semakin semakin pusing gitu kan. Tapi karena saya semakin pusing itu saya cari tahu kan. Dulu di Padahal SMA kan ada hitungan. iya ada. Kenapa? Hitungan yang rumus komputer itu kalau hitungan ada apa namanya? Kan kamu kan langsung masuk kuliah dan pasti apa? Saya Ya nggak apa-apa, makanya kita ini lagi sama-sama belajar lagi. Saya dulu juga ketika udah lulus gitu kan ngulang ini lagi karena kan sekarang mata kuliah yang saya ambil kan beda, karena saya ngajarnya memang itu yang diperlukan gitu kan. Jadi sekarang saya ambilnya bisnis, ya hubungannya sebenarnya dengan angka juga kan, padahal saya nggak suka angka. Pak S2 aku Ada, tapi karena saya ngajar di Politeknik itu kewirausahaan, jadi memang diarahkan saya untuk ambil bisnis gitu kan. Padahal saya maunya juga ambil S2-nya Ilkom, fokus ke PR gitu kan. Tapi karena udah kerja difokuskan, ya udahlah ikuti ikuti ini aja. Lagian bagus belajar ilmu baru lagi kan, akhirnya saya tambah pusing lagi. Sekarang benar-benar angkanya sudah banyak yang dipelajari angkanya. Masuk akal sebenarnya. Jadi kalau angka ini cuma pattern-pattern, jadi sudah ada gitu kan, sudah dibuatkan rumusnya, kita tinggal masukkan angkanya aja. Kemudian ada aplikasinya juga, jadi tinggal masukkan angka, keluar angkanya, ya udah dari angka itu apa. Makanya inilah dasarnya, pengantar statistik inilah dasarnya ketika teman-teman sudah mulai agak mengenal si statistik sosial ini tadi akan lebih mudah. Ada yang ditanyain dulu sebelum mati, ini kayaknya udah lewat 1 jam, bentar lagi mati dia. semangat. Iya dia ini apa namanya, Skype-nya ini saya bingung juga kenapa bisa mati kalau 1 jam. Nah, apa namanya? Sambil teman-teman cari apa yang ingin ditanyakan, saya kasih tahu juga. Jadi em, untuk selanjutnya nanti saya akan coba pakai yang Skype Business yang dari UT Taiwan itu, supaya bisa ditampilkan langsung gitu kan slide-nya. Karena kalau beberapa kali pertemuan ini sulit untuk saya juga, kemarin tadi baru dikasih juga ininya, password sama akunnya, baru baru saya mau coba. Jadi akhirnya teman-teman harus buka slide, saya juga harus buka slide di sini. Kalau kayak gitu nanti bisa saya aja yang buka gitu kan. Pak, Nah, data sekunder itu bisa kita data di internet contohnya gitu kan. Nah, nah yang kita sudah miliki, misalnya kita ambil dari survei tadi, dari kita kita bagi kuesioner gitu kan, dari survei-survei kita dapat itu datanya kan. Nah, yang itu nanti data yang satunya itu data apa namanya tambahan gitu.
yang mana tuh? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi sudah ada konsepnya gitu kan. Nah, dari konsep yang ada, kemudian dijalankan, kira-kira apa perbedaannya seperti itu? Bisa dikembangkan. Jadi misalnya teman-teman melakukan penelitian tentang komunikasi, misalnya pakai teori Laswell gitu kan. Nah, ternyata ada hal lain gitu kan yang teman-teman temukan dari konsep itu. Akhirnya teman-teman menemukan konsep baru lagi, misalnya seperti itu. Tapi itu contoh yang sederhana gitu ya, tapi tidak akan semudah itu. Kalau sudah jadi satu konsep, biasanya konsep itu terus yang dipakai orang, cuma sebagai rujukan aja. Mengurangi. Jadi misalnya datanya itu terlalu banyak gitu kan, kita bisa reduksi tapi tidak akan mempengaruhi gitu. Jadi kalau terlalu banyak kan kita ribet juga, jadi direduksi supaya penelitiannya cepat gitu kan, tapi tidak mempengaruhi dengan hasilnya. Contohnya tadi kan kita ingin tahu kebiasaan makan orang Taiwan, jumlah jumlah penduduk Taiwan berapa sih gitu kan, terus berapa, 5 juta ya. Nah misalnya segitu, terus kalau kita dari 5 juta misalnya kita survei 3 juta gitu kan, banyak banget kan. Misalnya kita tanya, kita kasih kuesioner untuk 3 juta orang, terlalu banyak, terlalu lama kita melakukan penelitian. Akhirnya direduksi dari 3 juta misalnya, oh cuma cukup misalnya 3.000. 3.000 juga masih kebanyakan misalnya. Reduksi lagi sampai akhirnya kita cuma perlu 300 misalnya. Tapi penyebarannya nanti kayak gimana 300 itu? Di Taipei berapa, di Taoyuan berapa, sampai ke Kaohsiung gitu kan, sampai ada perwakilan di setiap kotanya misalnya. Nah, mewakili misalnya sudah semua keluar hasilnya gitu. Kalau tentatif apa? Tentatif. Kenapa? Tentatif apa? Mana tentatif? Kualitatif pak? Kuantitatif pak? Kuanti. Itu ada pernyataan. Kita selalu menyadari bahwa hasil atau semua Itu berubah-ubah maksudnya. Iya, berubah-ubah. Saya juga tadi dengarnya antara kuantitatif gitu kan, ternyata tentatif. Karena yang paling banyak dipakai itu di penelitian itu nanti kuantitatif. Karena lebih mudah memang. Kalau orang yang sudah bisa statistik sosial, mereka akan pilih itu. Dulu saya, skripsi saya malah dua-duanya. Kuantitatif, kualitatif, akhirnya 300 lembar lebih. 6 bulan itu saya ngerjain. Pak, nanti kalau kita sudah lulus kita kerja kan? Kerja, maksudnya? Ya, harus selesai satu kita kerja. Kalau dengan ilmu komunikasi gitu kan, ijazah ilmu komunikasi, teman-teman bisa kerja di instansi pemerintahan, bisa jadi humasnya, kemudian bisa di bank. Kebanyakan teman-teman saya di bank kalau mau muda. Tapi sebenarnya kalau di bank, kalau saya sendiri, um, saya kan orangnya bosanan gitu ya, saya nggak suka kerja itu di dalam ruangan terus. Tapi itu tergantung, di bank juga bagus kerja gitu kan. Jadi Tapi kalau di
Kalau gaji, saya kurang tahu sih ya. Saya kalau kalau gaji-gaji itu ndak terlalu ini. Tapi kebanyakan memang di pemerintahan lebih lebih sedikit daripada sektor swasta gitu kan. Misalnya dengan pariwisata gitu bisa. Bisa. Kalau ilmu komunikasi ini di mana-mana hampir diterima dia. Karena dibutuhkan memang. Oh, kan langsung terjun ke masyarakat. Iya. Jangan tanya gaji-gaji. Ya, Kalau gajinya lebih enak kerja di Taiwan lah. enak. Nggak enaknya kan maksudnya cuma pekerjaannya aja. Tapi kalau gajinya tinggi di sini. Kalau gajinya lumayan sih. Biasanya berapa Pak? Juta. Ya, Nah itu kita sekolah sampai kita menguras otak gitu. Sekolah. Tapi kalau kerja itu pengalaman kenyamanan, iya. kalau kita ngerasa nyaman itu bagus. Efeknya itu daripada gaji itu nyaman, nyaman ya. Intinya nyaman dan cukup lah gitu kan. Ya, penuh. Tapi teman-teman itu apa namanya? Ya, ketika ketika sudah ini apa namanya? Sudah lulus gitu ya. Kemudian pulang ke Indonesia dan memang itulah saya makanya salutnya dengan teman-teman di sini kerja kemudian bisa sampai kuliah juga gitu kan. Pulang bawa ijazah kemudian juga udah ada pengalaman kerja itu lebih ketika teman-teman melamar pekerjaan itu dihargai betul nanti artinya kalian sudah punya pengalaman kerja kemudian juga ijazahnya ada gitu kan udah nggak ada alasan lagi untuk menolak kebanyakan biasanya sarjana gitu ya lulusan lulusan misalnya di Indonesia ketika ditanya pengalaman kerja mereka belum ada cuma mengandalkan misalnya nilai kemudian lulusan baru gitu kan ketika dicoba ternyata nggak mentalnya nggak tahan kerja sebentar udah mengeluh gitu kan. Kalau kita sih Oh, saya udah yakin kalau udah yang terkirim ke Taiwan ini sudah mentalnya sudah jadi semua. tapi banyak konsultasi sama bapak apa bisa. Ya bisa kita kan sudah temenan di Facebook gitu kan ya bisa aja nanti kalau apa udah di Indo konsul-konsul juga apa istilahnya kita sharing-sharing nggak apa-apa